Puluhan bendera negara berkibar, tapi bendera Indonesia tampak redup di belakang. Bayangkan di sebuah kampung internasional berdiri rumah keempat terbesar. Tapi tiap kali ada rapat penting, pemilik rumah tak pernah datang. Ia hanya menitip salam lewat utusan. Lama-lama warga kampung mulai bertanya, masih pedulikah ia? Inilah analogi yang digunakan Anies Baswedan tentang Indonesia, tentang absennya pemimpin kita di forum PBB, tentang suara kita yang katanya terlalu sering tidak terdengar di forum global. Tapi benarkah demikian? Atau ini hanya bagian dari narasi politik yang sedang ia bangun? Mari kita telusuri perlahan, dalam, dan jujur. Di hadapan para kader Gerakan Rakyat, sebuah organisasi relawan yang disebut-sebut sebagai basis politik barunya, Anies Baswedan berbicara lantang. Ia menyoroti peran Indonesia di panggung internasional, tapi bukan soal besar kecilnya kontribusi, melainkan soal kehadiran. Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB, kepala negara tidak hadir, selalu Menteri Luar Negeri, ucap Anies dengan tegas. Lalu ia mengajak kita merenung lewat analogi yang sederhana tapi menohok. Bayangkan kita warga kampung, rumah kita paling besar nomor 4. Tapi kalau rapat kampung, kita tak pernah datang, kita hanya bayar iuran. Orang akan bertanya, kenapa selalu diam? Kritik ini menyentil kesadaran kita. Indonesia adalah negara besar, keempat terbesar di dunia dari sisi populasi, kaya akan sumber daya alam, strategis secara geopolitik, tapi apakah suaranya di dunia internasional sebanding dengan bobotnya? Pertanyaan itu kini menggantung di udara. Tak berhenti di situ, Anies menggambarkan realitas kawasan kita. Asia Timur dan sekitarnya adalah wilayah yang tegang, selalu berpotensi konflik. Tiongkok bersih tegang dengan Taiwan dan Jepang. Korea Selatan masih berhadapan dingin dengan Korea Utara. Ketegangan militer dan politik seolah jadi menu harian kita. Tapi di wilayah ASEAN, suasananya teduh dan Indonesia adalah jangkar utama keteduhan itu, kata Anies. Di balik ketenangan kawasan Asia Tenggara, ada kekuatan yang menjaga dan menurut Anies, Indonesia harus menjadi kekuatan itu. Bukan hanya karena ukuran kita, tapi karena tanggung jawab moral dan strategis kita. Wilayah ini harus menjadi kekuatan masa depan Asia, dan Indonesia harus menjaga keteduhannya. Namun bisakah kita menjaga keteduhan jika kita sendiri memilih untuk diam? Inilah pertanyaan yang menjadi dasar kritik Anies. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di panggung global. Kita harus menjadi pemain utama. Namun kritik itu tak dibiarkan begitu saja. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, angkat bicara. Ia menyebut jika pernyataan Anies ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, maka itu adalah tudingan yang tidak tepat. Pak Jokowi aktif di forum-forum dunia, KTT ASEAN, G20, APEC, G7, COP, COVAX, AMC. Bahkan beliau jadi co-host dalam distribusi vaksin dunia. Itu bukan peran kecil, tegas Freddy. Freddy juga menekankan bahwa Jokowi kerap hadir di dalam forum iklim global, menjadi bagian dari Asia Zero Emission Community, bahkan turut serta dalam upaya mediasi konflik Rusia-Ukraina melalui forum OKI. Meski Freddy mengaku tak ingat pasti soal forum PBB, ia yakin satu hal. Presiden Jokowi sangat aktif, hampir semua pemimpin dunia sudah beliau temui, mulai dari Amerika, Cina, Jepang, Norwegia, Uni Eropa, sampai Emirat Arab. Freddy pun menegaskan, sebelum bicara di publik sebaiknya Anies lihat data dulu, jangan asal bicara. Perseteruan dua kutub ini memperlihatkan hal menarik, kritik tentang kehadiran di forum PBB bisa menjadi pintu masuk debat yang lebih besar tentang posisi Indonesia di dunia dan siapa yang layak mengartikulasikannya. Bagi pengamat politik, pidato Anies bukan sekedar kritik diplomatik. Ini adalah bagian dari strategi besar untuk menjaga eksistensinya di dunia politik. Setelah kalah di Pilpres 2024 dan tak lagi menjabat sebagai gubernur, Anies ingin terus hidupkan kartu politiknya. Ia bangun narasi perubahan dan gunakan panggung relawan sebagai karpet merah. Kata Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia. Adi menyebut, Anies sangat nyaman di forum seperti Rapimnas Gerakan Rakyat. Ia bicara dengan rileks,
hangat interaktif, seolah ia kembali ke rumahnya sendiri. Anies tak ingin hilang dari radar politik nasional, karena itu setiap forum sekecil apapun akan dimaksimalkan. Dalam pidatonya, Anies juga mengingatkan soal ancaman terhadap demokrasi. Di banyak negara, demokrasi mundur, Indonesia juga beresiko, tapi kita tak boleh diam. Gagasan perubahan harus terus dijaga. Dan seperti biasa, Anies menutup dengan ajakan penuh semangat. Karena perjuangan ini masih panjang, jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Kalimat yang seolah ditujukan untuk lebih dari sekedar pendukung, tapi juga untuk bangsa. Apakah Indonesia selama ini benar-benar diam di forum dunia? Atau kita hanya tak hadir di satu panggung namun aktif di banyak ruang lain? Dan lebih dari itu, apakah pidato Anies Baswedan adalah bentuk kepedulian atau panggung untuk bangkit kembali? Dunia terus bergerak, konflik dan diplomasi berjalan beriringan. Dan di tengah itu semua, Indonesia harus memilih, jadi penonton atau penentu arah. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Indonesia sudah cukup aktif di kancah global? Apakah kritik Anies beralasan atau justru salah sasaran? Subscribe untuk konten politik dan diplomasi mendalam lainnya. Karena di dunia yang gaduh ini, suara yang jernih harus diperjuangkan.